Bayangkan, sebuah musola kecil yang dibangun di atas tanah yang tak pernah dirawat. Warga Jatisari tak tahu bahwa di bawah lantai tempat mereka bersujud ada jasad seorang sesepuh desa yang telah dilupakan. Sejak musola itu berdiri, para tukang diselimuti teror, warga dihantui penampakan, dan setiap sholat malam selalu ada satu makmum tambahan yang tak pernah absen. Inilah kisah nyata musola dari atas kuburan. Desa Jatisari adalah desa yang tenang, terletak jauh dari hiruk-pikuk kota. Di tengah hamparan sawah hijau, warga hidup sederhana dengan bertani, berdagang kecil, dan sebagian menjadi buruh di kota tetangga. Meski damai, ada satu lahan kosong di pinggir desa yang selalu menjadi bahan bisik-bisik. Tanah itu ditumbuhi semak belukar, tidak ada yang berani menggarapnya meski luasnya cukup untuk ladang. Letaknya tepat di dekat jalan masuk desa, seperti gerbang sunyi yang menyambut siapapun yang datang. Suatu hari, kepala desa bernama Pak Hasan mengumpulkan warga. Ia membawa sebuah gagasan, membangun sebuah musola kecil di tanah kosong itu. Alasan Pak Hasan sederhana, desa Jatisari semakin ramai dan warga butuh tempat sholat yang lebih dekat. Musola akan memudahkan jamaah, terutama lansia yang sulit berjalan jauh ke masjid utama. Awalnya warga ragu. Mereka tahu tanah itu sudah lama dibiarkan tak terurus. Tetapi setelah melalui musyawarah panjang, semua sepakat. Daripada terbengkalai, lebih baik dimanfaatkan untuk ibadah, kata Pak Rahmat, seorang tokoh agama desa yang dihormati. Warga pun bergotong royong membersihkan lahan, mencabut semak belukar, dan menebang pohon liar. Namun, saat proses pembersihan, beberapa hal aneh mulai terjadi. Budi, pemuda desa yang ditugaskan membakar ranting, tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Matanya mendelik, mulutnya bergetar, seolah ingin bicara, namun tidak ada suara keluar. Setelah disadarkan, ia mengaku melihat bayangan orang tua berjubah putih berdiri di tengah semak. Wajahnya pucat, matanya dalam, menatap tajam. Dia bilang, "Jangan usik tanah ini," ucap Budi gemetar. Warga menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan, dan pekerjaan tetap dilanjutkan. Ketika tanah sudah rata, pembangunan dimulai. Tukang-tukang dari desa tetangga dipanggil, dipimpin oleh seorang mandor bernama Pak Darto. Hari-hari pertama berjalan normal, namun begitu pondasi mulai digali, suasana berubah mencekam. Entah bagaimana, alat-alat tukang sering berpindah tempat. Palu yang diletakkan di atas papan tiba-tiba ditemukan di dasar galian. Sekop yang semula berdiri di tepi lubang mendadak hilang, lalu muncul kembali di dekat pos ronda. Para tukang mulai gelisah. Suatu malam, beberapa tukang yang menginap di lokasi mendengar suara adzan menggema. Mereka terbangun mengira sudah masuk waktu subuh. Tapi saat melihat jam, ternyata baru pukul 2 dini hari. Yang lebih menyeramkan, suara adzan itu terdengar serak, seolah keluar dari kerongkongan tua yang penuh dahak. Tidak ada yang berani keluar tenda. Keesokan harinya, 2 tukang langsung pamit berhenti bekerja. Mereka menolak kembali meski diberi bayaran lebih. Pak Darto marah, tapi diam-diam ia pun merasakan keganjilan. Saat mengukur tiang kayu, ia melihat bayangan seseorang lewat di belakangnya. Ketika menoleh, tidak ada siapapun. Namun jelas sekali, tanah bekas galian mengeluarkan bau anyir, seperti darah yang baru saja menetes. Malamnya, seorang kuli lainnya, Anto, bermimpi didatangi lelaki tua berjanggut panjang. Lelaki itu berkata dengan suara berat, "Tanah ini bukan sembarang tanah. Kau injak pusara orang besar, wahai manusia." Gangguan semakin menjadi. Tiang kayu roboh tanpa sebab
meski cuaca cerah. Semen yang sudah dicampur air tiba-tiba mengeras dalam hitungan menit. Bahkan ada yang mendengar suara langkah kaki di atas genteng meski bangunan belum berdiri. Para tukang yang tersisa semakin tertekan, satu demi satu memilih mundur. Pembangunan berkali-kali tertunda karena sulit mencari pekerja baru. Warga desa mulai curiga. Mereka bertanya-tanya, apakah benar tanah itu memiliki isi? Beberapa orang tua kemudian bercerita, konon di lahan itu dahulu ada makam seorang sesepuh desa bernama Mbah Kasan, tokoh sakti yang hidup ratusan tahun lalu. Makamnya perlahan tenggelam dimakan waktu, tidak terurus hingga akhirnya hilang di telan tanah. Tidak ada yang berani membongkar kebenarannya, namun bisik-bisik itu semakin memperkuat rasa takut. Meski dihantui berbagai kejadian, warga tidak menyerah. Kita sudah niat membangun rumah Allah, jangan mundur karena setan, ujar Pak Rahmat meneguhkan hati. Akhirnya, setelah 4 bulan penuh rintangan, musola kecil itu berdiri juga. Cat putihnya masih segar, menara kecilnya menjulang sederhana, dan papan nama bertuliskan Musola Al-Ikhlas dipasang di depan. Hari peresmian berlangsung khidmat. Warga Jatisari berkumpul, anak-anak berlari riang, dan adzan pertama berkumandang dari musola itu. Hati mereka dipenuhi harapan. Mereka percaya musola ini akan membawa berkah bagi desa. Tidak ada yang menyangka kehadiran musola itu justru menjadi awal dari kisah mencekam yang tak pernah mereka bayangkan. Sejak diresmikan, Musola Al-Ikhlas menjadi pusat kegiatan baru bagi warga desa Jatisari. Setiap waktu sholat, jamaah berdatangan. Anak-anak mengaji di sore hari, para ibu berkumpul untuk yasinan, dan bapak-bapak bergantian menjadi imam. Semangat warga begitu besar, seolah mereka ingin membuktikan bahwa musola itu memang rumah Allah yang harus diramaikan. Namun, sejak malam pertama, gangguan kembali muncul. Kali ini bukan pada tukang bangunan, melainkan kepada jamaah yang beribadah di dalamnya. Malam itu, Pak Rahmat menjadi imam sholat Isya. Jamaah berbaris rapi, suara takbir menggema, dan sholat berlangsung khusyuk. Tetapi di rakaat kedua, Budi yang ikut berjamaah merasakan sesuatu yang aneh. Ia berdiri di syaf belakang, dan saat menoleh ke kiri, ia melihat ada sosok berjubah putih lusuh, wajahnya pucat dengan mata cekung, ikut berdiri tegak. Sosok itu tidak membaur dengan jamaah lain. Ia sedikit lebih tinggi, tubuhnya kaku, dan ketika rukuk, gerakannya lambat, seakan sendi-sendinya berderit. Budi tercekat, ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Ia memejamkan mata rapat-rapat hingga salam terakhir. Begitu selesai, ia buru-buru keluar tanpa menoleh lagi. Malam itu, ia tak berani pulang sendirian, meminta ditemani temannya. Besoknya, kabar beredar. Budi bercerita bahwa ada jamaah tak dikenal yang ikut sholat. Beberapa warga menertawakannya, menganggap itu hanya bayangan. Namun di malam berikutnya Anto, salah satu pemuda yang masih trauma dengan mimpinya dulu saat bekerja di musola, merasakan hal yang sama. Ia melihat sosok berjubah putih berdiri di barisan depan, tepat di samping Pak Rahmat. Anehnya, ketika sholat selesai dan jamaah bubar, tidak ada seorang pun di sana. Padahal Anto jelas melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dari hari ke hari, semakin banyak yang mengalami hal serupa. Ada yang mendengar suara batuk serak di tengah sholat malam, padahal semua jamaah masih khusyuk. Ada pula yang melihat pintu musolah terbuka sendiri, lalu tertutup pelan, seakan ada orang baru masuk, namun tak ada siapapun. Ketakutan mulai tumbuh, tapi warga berusaha menahannya. Mungkin itu hanya ujian. Kita harus tetap sholat, kata Pak Hasan, kepala desa, menenangkan warganya. Namun diam-diam, ia pun pernah melihat sesuatu. Suatu malam,
Ketika mengecek musola yang kosong, ia mendengar suara orang mengaji dari dalam. Suara itu parau, namun lantunan ayat-ayat Al-Quran terdengar fasih. Ketika Pak Hasan membuka pintu, ruangan kosong, sajadah masih terlipat rapi. Malam-malam berikutnya menjadi semakin mencekam. Seorang pemuda desa bernama Ridwan yang sedang melakukan sholat tahajud sendirian merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Lampu neon musolah bergetar, cahaya redup, dan tiba-tiba terdengar langkah kaki di belakangnya. Ridwan mengira ada jamaah lain yang masuk, tetapi saat ia salam dan menoleh, hanya ada bayangan hitam memanjang di dinding, tak memiliki tubuh. Bayangan itu bergerak sendiri, seolah ikut menirukan gerakannya saat sholat. Ridwan langsung lemas, tubuhnya gemetar hingga akhirnya pingsan di tempat. Sejak peristiwa itu, desas-desus semakin kuat. Sosok Mbah Kasan, sesepuh desa yang makamnya hilang, benar-benar ikut menjaga musola. Sosok itu tidak jahat, tapi kehadirannya membuat warga resah. Sebagian masih berani berjamaah, sebagian lainnya mulai menjauh. Yang paling menakutkan adalah ketika jamaah menyadari sesuatu yang aneh dalam hitungan jumlah syaf. Suatu malam, musola penuh jamaah untuk sholat maghrib. Anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua hadir. Setelah selesai, Pak Rahmat menghitung jumlah jamaah yang hadir untuk memastikan semua pulang bersama. Hasil hitungan awal, 31 orang. Tetapi ketika dihitung ulang di luar musola, jumlahnya hanya 30. Siapa yang satu lagi? Tanya Pak Rahmat heran. Semua saling pandang, tak ada yang merasa tertinggal. Barulah seorang anak kecil berbisik lirih. Tadi aku lihat ada kakek berjanggut panjang duduk di pojokan musola, tapi pas salam terakhir dia hilang, Pak. Seisi ruangan hening. Tidak ada yang berani menanggapi. Gangguan tak berhenti sampai di situ. Ada warga yang merasa sajadahnya ditarik saat sujud. Ada pula yang mendengar suara tasbih berputar sendiri di rak kayu, padahal tidak ada seorang pun yang menyentuhnya. Bahkan Bu Siti, seorang ibu-ibu pengajian, pernah melihat sosok berjubah putih duduk tenang di syaf paling depan, namun wajahnya sangat menyeramkan. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong, dan senyum tipisnya membuat bulu kuduk meremang. Meski mencekam, ada satu hal yang membuat warga mulai mengerti. Sosok itu hanya muncul ketika ada ibadah. Ia tidak pernah mengganggu di luar kegiatan sholat. Justru, ia tampak ingin ikut larut dalam ibadah bersama warga. Namun, ketakutan tak bisa ditepis begitu saja. Beberapa jamaah mulai memilih sholat di rumah. Anak-anak menolak mengaji malam, takut melihat sosok aneh. Dan ketika malam Jumat tiba, jumlah jamaah semakin berkurang drastis. Pak Rahmat yang paling khawatir. Ia merasa harus melakukan sesuatu, sebab jika dibiarkan, warga bisa benar-benar meninggalkan musola. Malam itu, ia berdoa lama, memohon petunjuk agar bisa menemukan jawaban atas misteri jamaah tak kasat mata ini. Dalam hatinya, ia yakin musola tidak salah dibangun. Hanya saja, ada penghuni lama yang menuntut pengakuan. Yang mengejutkan, malam itu Pak Rahmat bermimpi. Dalam mimpinya, seorang lelaki tua berjubah putih berdiri di halaman musola. Matanya tajam, wajahnya penuh wibawa, namun senyumnya menenangkan. Lelaki itu berkata, "Aku tidak marah tanahku dijadikan musola. Aku justru senang karena doa-doa terus mengalir di sini. Aku hanya ingin ikut bersama mereka, merasakan kembali suasana ibadah." Namun, sebelum sosok itu menghilang, suaranya berubah berat dan menakutkan. "Ingat, jangan biarkan ada kemaksiatan di sini. Aku tidak akan diam." Pak Rahmat terbangun dengan keringat dingin. Ia sadar, musola ini bukan sekadar tempat sholat, tapi juga rumah bagi arwah lama yang masih ingin beribadah. Sejak mimpi itu,
Pak Rahmat semakin yakin bahwa sosok berjubah putih yang kerap terlihat di musola Al-Ikhlas adalah Mbah Kasan, sesepuh desa masa lampau yang makamnya telah hilang di telan tanah. Namun, ia tidak berani langsung menceritakan mimpinya kepada warga, takut menambah rasa panik yang sudah semakin merajalela. Ia hanya berpesan agar warga tetap meramaikan musola, jangan berhenti beribadah. Namun, semangat warga kian surut. Malam-malam di musola menjadi sunyi. Hanya beberapa orang yang masih bertahan sholat berjamaah. Budi, pemuda yang pertama kali melihat penampakan, bahkan sudah enggan datang lagi. "Maaf Pak, saya nggak kuat. Setiap kali sujud, rasanya ada yang berdiri di belakang saya," katanya dengan wajah pucat. Yang tersisa hanyalah beberapa bapak-bapak tua, sebagian pemuda, dan tentu saja Pak Rahmat sendiri. Mereka mencoba bertahan meski hati dicekam rasa takut. Malam Jumat itu, musola kembali ramai karena ada yasinan. Sekitar 20 warga berkumpul, membawa kitab dan lampu minyak tambahan untuk memperkuat cahaya. Suasana awalnya tenang, bacaan Yasin bergema syahdu. Namun, di tengah pembacaan, Bu Siti yang duduk di barisan wanita tiba-tiba terdiam. Bibirnya gemetar, matanya menatap lurus ke depan. "Bu Siti, kenapa?" bisik seorang tetangga. Dengan suara lirih, Bu Siti menjawab, Itu siapa yang duduk di antara kalian?" Semua menoleh, tapi tak melihat apa-apa. Hanya Bu Siti yang bisa melihat jelas. Sosok berjubah putih lusuh, wajah pucat dengan mata dalam, duduk bersila, ikut membuka kitab Yasin yang kosong tanpa tulisan. Tangannya bergerak seakan membalik halaman, padahal yang ia pegang hanyalah udara. Sekejap saja, tubuh Bu Siti gemetar hebat. Ia langsung menutup kitab dan berdiri, berlari keluar musola sambil menangis histeris. Suasana pun kacau. Beberapa jamaah lain ikut ketakutan dan menghentikan bacaan. Pak Rahmat menenangkan mereka. "Tenang, saudara-saudaraku. Kita tidak boleh lari. Lanjutkan membaca. Jangan berhenti." Namun, meski bibirnya tegas, hatinya sendiri bergetar. Ia tahu benar, sosok itu memang ada di tengah mereka, meski tak semua bisa melihat. Beberapa hari setelah peristiwa itu, seorang pemuda bernama Ridwan nekat datang sendirian ke musola untuk melaksanakan sholat tahajud. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa tidak ada yang perlu ditakuti. Dengan langkah mantap, ia masuk, menggelar sajadah, dan mulai sholat. Namun, di rakaat kedua, Ridwan merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya terasa berat, napasnya sesak, dan telinganya dipenuhi suara berbisik. Suara itu lirih namun jelas. "Jangan berhenti, teruskan, aku di sini bersamamu." Ridwan mencoba fokus, tapi tiba-tiba matanya seakan melihat bayangan putih berdiri tepat di sampingnya. Sosok itu ikut rukuk dan sujud bersamanya. Namun ketika Ridwan menoleh sedikit, wajah pucat penuh keriput dengan mata kosong menatapnya hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Ridwan menjerit, langsung membatalkan sholat. Ia lari keluar musola, namun begitu tiba di halaman, tubuhnya mendadak kaku. Matanya mendelik, mulutnya berkomat kamit dengan suara berat yang bukan miliknya. Warga yang kebetulan lewat segera menolong, tapi yang terdengar dari mulut Ridwan adalah kalimat aneh. "Aku tidak berniat mengganggu, jangan kotori tempat ini, jangan ada dosa di sini." Setelah itu, tubuhnya terkulai lemas. Ridwan pingsan semalaman, baru sadar keesokan harinya. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani sholat sendirian di musola. Gangguan semakin sering. Kadang pintu musola terbuka sendiri di malam buta, disertai suara langkah berat seakan ada jamaah baru yang masuk. Kadang sajadah tergelar rapi padahal sebelumnya dilipat. Bahkan ada seorang anak kecil yang bercerita polos kepada ibunya, "Tadi aku sholat sama kakek berjanggut, Bu.
Dia senyum terus, tapi matanya serem. Puncaknya terjadi ketika sekelompok remaja iseng berkumpul di musola. Mereka bukan hendak sholat, melainkan bercanda sambil menyalakan musik dari ponsel. Salah satu dari mereka bahkan berani merokok di teras musola. Tiba-tiba, lampu musola padam. Angin kencang bertiup, membawa aroma anyir. Dari dalam musola muncul bayangan tinggi menjulang, berwajah mengerikan dengan mata merah menyala. Suara berat menggema, "Berhenti! Tempat ini suci, jangan kotori dengan maksiat." Remaja-remaja itu berteriak ketakutan. Seorang di antaranya sampai terjatuh, wajahnya pucat pasi seperti melihat hantu dari jarak dekat. Mereka berhamburan keluar, meninggalkan musola dalam keadaan kacau. Sejak malam itu, tak ada seorang pun berani bercanda di musola. Melihat kondisi ini, Pak Rahmat sadar ia harus bicara terus terang kepada warga. Dalam sebuah pengajian, ia menceritakan mimpinya tentang Mbah Kasan. "Beliau tidak marah tanahnya dijadikan musola," ujar Pak Rahmat dengan suara tegas. "Justru beliau senang karena doa-doa terus mengalir di sini. Tapi ingat, beliau tidak suka ada perbuatan dosa di musola ini. Selama kita menjaga kesucian tempat ini, beliau akan bersama kita, bukan sebagai musuh, tapi sebagai jamaah yang juga ingin beribadah." Warga terdiam, ada yang lega, ada pula yang semakin takut. Namun, setidaknya mereka mulai mengerti. Sosok itu bukan sekadar hantu menakutkan, melainkan arwah seorang sesepuh desa yang masih ingin merasakan nikmatnya beribadah. Sejak saat itu, aturan tidak tertulis muncul di desa Jatisari. Musola Al-Ikhlas harus selalu dijaga kesuciannya. Tidak boleh ada canda berlebihan, apalagi perbuatan dosa di dalamnya. Sebab, jika ada yang berani melanggar, sosok itu akan muncul dalam wujud paling menyeramkan. Namun, meski warga sudah berusaha menaati, bayangan sosok itu tetap sering terlihat. Entah berdiri di pojokan, entah ikut rukuk bersama jamaah. Kehadirannya selalu menjadi misteri yang tak bisa diabaikan. Malam semakin panjang, dan musola Al-Ikhlas bukan lagi sekadar tempat sholat, melainkan gerbang tipis antara dunia manusia dan arwah yang tak mau pergi. Sejak aturan tak tertulis ditegakkan di desa Jatisari, suasana musola Al-Ikhlas memang sedikit lebih terkendali. Warga berusaha menjaga sikap, tidak ada lagi yang bercanda berlebihan atau mengobrol sia-sia di dalamnya. Namun, meski sudah berhati-hati, kehadiran Mbah Kasan tetap terasa. Seolah-olah ia tak pernah benar-benar pergi, melainkan terus mengawasi dari balik tirai gaib. Malam-malam di musola sering diwarnai keanehan. Sajadah yang semula dilipat rapi, tiba-tiba tergelar sendiri seakan siap dipakai. Rak kayu tempat menyimpan Al-Quran kadang berderit, dan beberapa kitab jatuh tanpa sebab. Lampu neon di langit-langit bergetar, menyala redup seperti bernafas. Semua itu sudah cukup membuat warga merinding, tapi mereka masih bisa menahannya. Hingga akhirnya terjadi peristiwa yang mengguncang seluruh desa. Pagi itu, seperti biasa, warga berkumpul untuk sholat subuh berjamaah. Imam dipimpin oleh Pak Rahmat. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti halaman musola. Jamaah berdiri rapi, melantunkan takbir dengan khusyuk. Namun di rakaat kedua, suara Pak Rahmat tiba-tiba terdengar gemetar. Matanya menangkap sesuatu yang tidak dilihat jamaah lain. Di syaf paling depan, tepat di sebelah kanan, ada sosok berjubah putih lusuh, tubuhnya lebih tinggi dari manusia biasa. Sosok itu rukuk dengan gerakan kaku, kepalanya nyaris menyentuh lutut, dan ketika sujud, punggungnya menonjol, seolah tulang-tulangnya menekuk dengan suara retakan. Pak Rahmat berusaha fokus melanjutkan bacaan. Tapi
Ketika ia bangkit dari sujud, matanya tak sengaja bertemu dengan wajah sosok itu. Wajah pucat dengan mata kosong hitam legam. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan gigi kuning panjang seperti tak pernah digunakan makan. Hampir saja Pak Rahmat pingsan, tapi ia menahan diri. Ia tahu jika ia berhenti, jamaah lain akan panik. Ia menyelesaikan sholat dengan terbata, lalu memberi salam. Begitu selesai, beberapa jamaah langsung keluar terburu-buru, karena mereka pun merasakan hawa dingin menusuk hingga tulang. Di luar musola, Ridwan berbisik kepada temannya. Tadi aku merasa ada yang sujud di sampingku, padahal syaf kosong. Rasanya lantai bergetar. Temannya hanya mengangguk dengan wajah pucat, tidak berani menanggapi. Beberapa hari setelahnya, malam Jumat tiba. Warga kembali mengadakan yasinan bersama. Awalnya berjalan lancar, bacaan bergema syahdu. Namun di pertengahan, lampu musolah tiba-tiba padam. Hanya tersisa cahaya lampu minyak yang redup di sudut ruangan. Dalam cahaya remang itu, beberapa jamaah melihat bayangan hitam tinggi menjulang berdiri di belakang imam. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap dengan mata merah menyala. Bu Siti yang duduk di barisan belakang langsung pingsan, membuat pengajian kacau. Seorang bapak tua, Pak Slamet, mencoba menenangkan keadaan. "Sudah, jangan panik, lanjutkan bacaan." Namun tiba-tiba suara berat menggema di dalam musola, seolah keluar dari dinding. "Jangan kotori tempat ini, aku ada di sini." Suasana hening. Semua jamaah terdiam, tidak ada yang berani membuka mulut. Sampai akhirnya Pak Rahmat memberanikan diri melanjutkan bacaan Yasin dengan suara lantang. Perlahan, lampu neon menyala kembali dan bayangan itu menghilang. Tapi peristiwa itu meninggalkan trauma mendalam. Yang lebih menyeramkan lagi, salah satu tukang bangunan yang dulu sempat resign, Anto, suatu malam kembali ke musola. Ia mengaku penasaran, ingin membuktikan bahwa gangguan itu hanya sugesti. Dengan penuh rasa sombong, ia berkata di depan warga yang sedang duduk di teras musola, "Kalau benar ada hantu di sini, biar aku yang lihat. Aku nggak takut." Anto pun masuk sendirian, menggelar sajadah dan pura-pura sholat. Namun baru saja ia rukuk, terdengar suara keras dari dalam. Suara orang menjerit panjang bercampur dengan derit tulang. Warga di luar berhamburan masuk dan mereka menemukan Anto terkapar di lantai. Wajahnya pucat pasi, matanya terbelalak ketakutan. Yang membuat semua membeku adalah sajadah Anto yang basah kuyup, bukan oleh air, melainkan cairan merah pekat berbau anyir. Namun, ketika diperiksa, tidak ada luka sedikit pun di tubuh Anto. Sejak malam itu, ia tidak pernah mau menyentuh musolah lagi. Peristiwa demi peristiwa membuat warga Jatisari semakin takut. Jumlah jamaah musolah menurun drastis. Bahkan ada yang memilih sholat di rumah daripada harus berhadapan dengan sosok Mbah Kasan. Namun, meski warga mulai menjauh, suara-suara aneh tetap terdengar setiap malam dari dalam musolah. Suara adzan parau di tengah malam, suara langkah kaki jamaah yang tak terlihat, bahkan suara tasbih yang berputar sendiri. Beberapa kali, warga yang lewat di dekat musola mengaku melihat cahaya samar di dalam, seperti ada jamaah tengah sholat. Yang paling membuat warga merinding adalah kesaksian seorang anak kecil, Adit, yang berkata polos kepada ibunya, "Bu, tadi aku lihat kakek tua sholat sendirian. Dia senyum ke aku, tapi matanya hitam semua." Melihat kondisi yang semakin kacau, Pak Hasan sebagai kepala desa mulai gelisah. Ia berkumpul dengan beberapa tokoh desa, termasuk Pak Rahmat. "Kita tidak bisa membiarkan warga ketakutan terus begini," kata Pak Hasan serius. "Kalau begini caranya, musolah malah kosong. Padahal tujuan kita membangunnya agar warga rajin ibadah." Pak Rahmat mengangguk,
wajahnya muram. Saya yakin sosok itu bukan ingin menakut-nakuti. Dia hanya ingin menjaga. Tapi warga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Saya harus bicara langsung, dengannya ucapan itu membuat semua terdiam. Berbicara dengan sosok gaib bukan perkara mudah. Namun, hanya itulah jalan yang tersisa. Jika tidak, musola Al-Ikhlas bisa benar-benar ditinggalkan. Malam itu diputuskan, Pak Rahmat akan berusaha berkomunikasi dengan sosok Mbah Kasan. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia yakin dengan doa, keberanian, dan niat baik, pintu komunikasi itu akan terbuka. Namun, ia juga tahu satu hal. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang dalam bahaya, tapi seluruh warga Jatisari. Malam di Jatisari terasa lebih tenang sejak musola Al-Ikhlas selesai dibangun. Angin berhembus pelan menyapu dedaunan kering di sekitar halaman musola yang masih berbau semen baru. Lampu neon putih di teras musola berkelip redup, seakan tak kuat menahan serbuan serangga malam yang menabraknya. Walau begitu, musola kecil itu kini selalu ramai. Bukan hanya waktu maghrib dan isya, bahkan menjelang tengah malam pun beberapa warga sering melaksanakan tahajud dan zikir. Pak Haji Mahfud sering memberi nasihat. Musola ini bukan hanya tempat kita sholat berjamaah, tapi juga tempat kita mendekat kepada Allah kapanpun kita mau. Namun, ada yang aneh. Warga mulai menyadari bahwa musola itu tidak pernah benar-benar kosong. Bahkan, saat azan subuh dikumandangkan, ada saja bayangan seorang makmum tambahan yang tidak dikenali. Suatu malam, Dono, seorang pemuda Jatisari yang rajin sholat malam, datang ke musola sekitar pukul 2 dini hari. Udara dingin menusuk tulangnya, tapi ia merasa ada dorongan kuat untuk bangun dan beribadah. Ia mengambil air wudhu di pancuran kecil dekat sumur belakang musola, lalu masuk ke dalam dengan langkah pelan. Begitu ia berdiri untuk sholat tahajud, telinganya menangkap suara langkah lain dari arah pintu. Ia menoleh sekilas dan melihat seorang lelaki tua dengan jubah putih duduk di saf belakang. Wajahnya samar, hanya tampak keriput yang dalam dan mata yang berkilau redup. Dono menunduk, mencoba khusyuk meski bulu kuduknya meremang. Mungkin itu Pak Haji Mahfud, batinnya. Walau ia tahu tokoh agama itu biasanya tidur lebih awal, sholat pun berlangsung. Tapi setiap kali Dono mengucap salam, lelaki itu masih duduk tegak, tidak bergeming. Anehnya, tidak terdengar suara tasbih atau doa darinya, hanya diam menatap ke arah mihrab. Ketika Dono akhirnya selesai dan hendak pulang, ia menoleh sekali lagi. Lelaki itu sudah hilang. Tidak ada pintu yang berderi terbuka, tidak ada langkah kaki keluar, hanya keheningan pekat yang membuat Dono menggigil. Cerita Dono cepat menyebar. Beberapa warga lain mengaku pernah mengalami hal serupa. Wati, seorang ibu muda yang sering sholat malam untuk mendoakan anaknya yang sakit, berkata pernah melihat sosok yang sama. Bedanya, ia melihat lelaki itu ikut rukuk dan sujud, tapi gerakannya sangat lambat, seolah-olah tubuhnya berat sekali. Dia sholat, tapi rasanya beda, kata Wati lirih kepada tetangganya. Aku takut, tapi juga heran. Kalau itu jin, kenapa dia sholat? Pak Mahfud mendengar cerita-cerita itu, namun ia hanya menghela napas panjang. Ia tahu musola itu memang berdiri di atas tanah yang dulunya tidak pernah disentuh warga karena dianggap angker, dan setelah direnungkannya, ia mulai menduga siapa sosok itu sebenarnya. Mungkin salah satu sesepuh desa yang dahulu dimakamkan di sana. Ketakutan warga semakin memuncak ketika suatu malam, beberapa pemuda iseng duduk di teras musola sambil merokok dan bercanda tidak pantas. Mereka tertawa keras, melempar kata-kata kotor,
Bahkan ada yang berani menempelkan abu rokok ke dinding musola. Tiba-tiba, lampu neon di teras musola mati dengan suara peletak. Gelap, gulita, menyelimuti. Angin dingin bertiup kencang, seakan datang dari dalam musola. Dari arah dalam, terdengar suara langkah kaki berat menyeret sandal. Para pemuda itu terdiam, jantung mereka berdetak cepat. Pintu musola berderit terbuka dengan lambat. Lalu muncul sosok itu. Kali ini bukan dengan wajah samar. Wajahnya terlihat jelas, tua, pucat, dengan bola mata putih yang menonjol keluar, seakan hendak terlepas. Mulutnya hitam legam, seperti terbakar. Jubah putihnya compang-camping penuh tanah basah. Salah satu pemuda, Arif, langsung berteriak keras sambil berlari meninggalkan halaman musola. Yang lain gemetar hingga kencing di celana. Sosok itu tidak mengejar, hanya berdiri menatap mereka dengan tatapan tajam, lalu menghilang begitu saja. Keesokan harinya, mereka semua jatuh sakit, demam tinggi dan tubuh lemas, hingga keluarga mereka terpaksa memanggil Pak Mahfud untuk membacakan doa. Sejak itu, warga mulai benar-benar menjaga adab di sekitar musola. Meski ketakutan, ada rasa lain yang muncul, hormat. Warga menyadari bahwa sosok itu bukan sekadar hantu usil, tapi roh yang menjaga kesucian tempat tersebut. Ia hadir dalam sholat jamaah, duduk di saf belakang, kadang ikut rukuk dan sujud, tapi akan menunjukkan wajah menyeramkannya jika ada yang berbuat asusila atau merendahkan musola. Pak Mahfud akhirnya berkata dalam pengajian, kalau benar dia adalah sesepuh kita yang dimakamkan di sini, maka dia tidak mengganggu. Justru dia ikut merasakan kedamaian karena tempat ini sekarang penuh dengan doa. Kita hanya perlu menghormatinya, menjaga kesucian musola ini. Sejak malam itu, warga Jatisari tidak lagi menutup-nutupi cerita ini. Mereka tetap sholat dengan khusyuk, meski terkadang terasa ada makmum tambahan yang duduk di belakang. Namun, satu hal yang pasti, musola itu tidak pernah benar-benar sepi. Waktu terus berjalan. Musola Al-Ikhlas di desa Jatisari semakin ramai. Warga semakin rajin berjamaah. Bahkan anak-anak muda yang dahulu sering bermalas-malasan kini ikut meramaikan syaf. Namun, di balik semangat itu, masih ada ketakutan yang menyelubungi hati sebagian orang. Mereka tahu musola ini tidak pernah benar-benar kosong. Sosok tua berwajah pucat dengan jubah putih sering terlihat duduk di saf paling belakang, atau kadang ikut rukuk dan sujud bersama jamaah. Tidak semua orang bisa melihatnya. Ada yang hanya merasakan hawa dingin menusuk tulang. Ada pula yang mendengar langkah sandal yang menyeret lantai saat semua orang sudah selesai sholat. Pak Haji Mahfud, tokoh agama yang dituakan di Jatisari, semakin yakin bahwa sosok itu adalah salah satu sesepuh desa yang dahulu dimakamkan di tanah ini. Hanya saja, kuburannya tertimbun waktu hingga tidak terurus dan akhirnya hilang dari ingatan warga. Suatu malam, tepat selepas sholat Isya berjamaah, Pak Haji Mahfud memutuskan untuk tinggal lebih lama di musola. Ia duduk sendirian, ditemani cahaya lampu neon yang redup. Tangannya menggenggam tasbih, bibirnya komat kamit melantunkan zikir. Udara di dalam musola tiba-tiba berubah dingin, jauh lebih dingin daripada biasanya. Dari arah saf belakang terdengar suara langkah kaki perlahan. Pak Mahfud tidak menoleh, hanya menutup mata dan melanjutkan zikirnya. Assalamualaikum. Terdengar suara berat, parau, namun jelas. Pak Mahfud membuka mata. Di hadapannya, sosok itu berdiri. Wajahnya masih pucat, matanya dalam, tapi kali ini tidak menakutkan seperti yang sering dilihat warga. Justru ada keteduhan samar di balik wajahnya yang renta. Waalaikumsalam, jawab Pak Mahfud tenang, meski jantungnya berdegup kencang. Sosok itu duduk di saf depan,
tepat di hadapan Pak Mahfud. Aku yang dulu dimakamkan di sini. Aku sesepuh Jatisari. Tanah ini dulu adalah tempat peristirahatan terakhirku. Tapi kuburanku hilang di telan tanah hingga aku seperti dilupakan. Suara itu lirih, namun menggema, seperti datang dari dua arah sekaligus. Pak Mahfud menelan ludah. Lalu, kenapa engkau menampakkan diri pada warga? Sosok itu tersenyum samar, meski wajahnya tetap menyeramkan dengan kulit pucat keabu-abuan. Aku tidak marah kalian membangun musolah di atas tanahku. Justru aku senang. Setiap doa, setiap bacaan Al-Quran, setiap sujud yang dilakukan di sini, aku bisa merasakan ketenangan. Aku ikut sholat karena aku ingin merasakan kembali kedamaian itu. Namun, suara sosok itu tiba-tiba berubah lebih dalam. Matanya melotot, suaranya menggema lebih berat. Tapi ada yang harus kalian tahu. Tempat ini suci. Siapapun yang berbuat jahat, yang berniat kotor, yang melecehkan musolah ini, aku akan menampakkan wajahku yang sebenarnya. Aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Bayangan samar di dinding musolah bergetar, seakan mengikuti kata-katanya. Dari arah pintu terdengar suara seperti rantai diseret. Pak Mahfud tetap tenang meski keringat dingin membasahi punggungnya. Ia menunduk lalu berkata, "Kalau begitu, izinkanlah kami tetap beribadah di sini dengan khusyuk. Kami berjanji menjaga kesucian musolah ini. Engkau pun akan mendapatkan pahala dari doa-doa yang dipanjatkan." Sosok itu mengangguk perlahan. Tubuhnya semakin memudar hingga akhirnya lenyap bersama hembusan angin yang membuat lampu musolah bergoyang-goyang. Beberapa minggu setelah pertemuan itu, warga benar-benar menjaga adab di musolah. Tidak ada lagi yang berani bercanda berlebihan atau berkata kotor di halaman musolah. Semua merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, suatu malam, seorang pemuda asing yang sedang singgah di desa masuk ke musolah. Ia bukan warga Jatisari, hanya orang yang sedang merantau. Dengan enteng, ia duduk di pojok musolah sambil memainkan ponselnya, lalu membuka video-video yang tidak pantas. Sekejap, udara musola berubah. Lampu neon berkelip-kelip lalu padam. Gelap gulita menyelimuti. Pemuda itu panik menyalakan flash ponselnya. Dan di hadapannya, hanya sejengkal tampak wajah sosok tua itu. Tapi kali ini tidak seperti yang pernah terlihat sebelumnya. Matanya melotot besar, mulutnya menganga hingga sobek ke telinga, memperlihatkan gigi hitam yang berderet rapat. Dari tubuhnya menetes tanah basah dan aroma busuk menyengat ruangan. Pemuda itu menjerit histeris lalu pingsan di tempat. Ketika ditemukan warga menjelang subuh, tubuhnya masih gemetar. Sejak itu, ia tidak pernah berani lagi kembali ke Jatisari. Cerita itu menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa musola ini memang dijaga oleh arwah sesepuh mereka. Meski menyeramkan, sosok itu tidak mengganggu selama warga beribadah dengan khusyuk. Justru, ia ikut sholat, duduk tenang di saf belakang, seolah menjadi makmum tambahan yang tak pernah absen. Pak Mahfud kemudian berkata kepada jamaah, "Anggaplah ini sebagai pengingat bahwa kematian bukan akhir, dan doa-doa kita bisa membuat mereka yang telah tiada merasa tentram. Jangan takut, selama kita menjaga niat baik, kita tidak akan diganggu." Namun, sejak malam itu, setiap kali warga sholat malam di musolah Al-Ikhlas, mereka selalu merasakan sesuatu. Hawa dingin yang menusuk, suara langkah sandal yang menyeret lantai, atau bayangan samar di saf belakang. Dan entah mengapa, meski merinding, tidak ada yang berani menoleh. Karena mereka tahu di saf terakhir itu ada makmum tambahan yang tidak pernah ketinggalan sholat. Musolah Al-Ikhlas pun menjadi saksi. Sebuah tempat ibadah yang dibangun di atas tanah kubur, tapi
justru dipenuhi doa-doa, ketakutan, dan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Hingga hari ini, musola itu tidak pernah benar-benar sepi. Musola Al-Ikhlas kini menjadi tempat ibadah yang tak pernah benar-benar sepi. Warga Jatisari percaya ada sosok tua yang ikut duduk di saf terakhir, menemani setiap rakaat sholat mereka. Ia tenang selama musola dijaga kesuciannya, tapi siap menunjukkan wajah mengerikan jika ada yang berbuat dosa di dalamnya. Maka ingatlah, jangan pernah meremehkan tempat ibadah, karena bisa jadi ada yang mengawasi dari dunia yang berbeda.